Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Di penghujung bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini, kita akan menghadapi Lebaran, di mana Lebaran ada yang Jumat, ada yang Sabtu, tapi biarkan itu berjalan sesuai waktu. Oke baik, selamat malam sahabat Lentera Rakyat dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami dalam program obrolan santai terukur yang pasti di Lentera Rakyat Official. Malam ini kami dah menghadirkan 3 narasumber. 3 narasumber yang telah hadir di studio. Izinkan saya Suanal membawa program ini, obrolan santai terukur. Sebelumnya mari kita akan bercakap-cakap, akan berbincang, akan berdiskusi di ujung bulan suci Ramadan ini. Baik, pertama kita sapa dulu Bapak atau Bung Ivan Haikal. Selamat malam, Bung Haikal, Bung Ivan. Selamat malam, Bos. Oke, baik. Bung Ivan Haikalnya adalah seorang aktivis dan juga seorang tokoh pergerakan muda yang cerdas yang ada di Kota Bukit Tinggi. Sengaja kami hadirkan malam ini dan selamat datang Pak Ivan. Oke, kita lanjut kepada tokoh senior politik di Kota Bukit Tinggi, yaitu Pak Herman Sofyan. Di mana dalam episode yang lalu kami hadirkan dan kami undang lagi. Selamat malam Pak Herman Sofyan. Selamat malam, Bos. Beliau adalah seorang tokoh sentral atau tokoh senior politik di Bukit Tinggi. Kita tahu beliau juga adalah seorang anggota DPRD Kota Bukit Tinggi. Kita lanjut. Sebelah kiri saya Bapak Andri Vidal. Selamat malam Pak Andri Vidal. Selamat malam, Bos. Beliau adalah seorang pemerhati dan pengamat. Kata beliau sedang belajar ilmu politik dan beliau tidak mau disebutkan seorang politikus. Baik, kita akan berbincang malam ini. Selamat malam narasumber. Selamat malam. Baik, kita akan mengangkat tema malam ini adalah budaya politik santun. Di mana budaya politik santun ini sifatnya secara general. Ada budaya ekonomi, budaya sosial, budaya politik, budaya kemasyarakatan. Di dalam itu aja ada politik, politisi, politikus. Tapi tetap kita harapkan bagaimana tanda tanya santun di belakangnya. Baik, pertama kita ke Ivan Haikal. Oke, Pak Ivan Haikal. Gimana menurut perspektif Anda tentang budaya politik santun itu? Oke, silakan Pak Ivan Haikal. Baik, selamat malam, Bos. Izin Pak Senior, Pak Andri. Menurut kami, politik santun itu sebenarnya politik tanpa isi, Host. Politik tanpa isi. Baik. Jadi nggak perlu apakah politik kesantunan dalam politik itu diperlukan? Jawabannya perlu. Ya. Tapi apakah itu substansial? Tidak. Tidak. Sama ketika apabila ada orang bertanya, manusia butuh baju nggak? Ya. Sandang pangan papan, butuh baju nggak? Butuh pakaian nggak? Butuh. Ya. Tapi apakah dengan baju itu dia kemudian bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya? Tidak. Ya. Ya kan? Maka politik santun itu sebenarnya politik tanpa isi itu. Itu hanya baju saja. Hanya saja. tampilan saja. Tampilan saja, Nggak baik. perlu. Tapi apakah perlu? Perlu. Jadi masyarakat itu hendaknya jangan kita hanya menilai baju luarannya saja. Oke. Arti kata bagaimana? Menilai seorang politisi, seorang pejabat daerah, menilai anggota legislatif, itu bukan dengan pakaian dari tampak luarnya saja. Ya. Kita harus menilai seorang pejabat daerah atau anggota legislatif itu berdasarkan atas kinerja. Maka Ya. itulah yang namanya substansi. Oke. Nah, Baik. bagaimana korelasi antara politik santun dengan etika politik? Itu beda hal. Oke. Bahwa dalam berpolitik itu membutuhkan etika benar. Ya. Maka dalam hal ini, menurut saya, judul politik santun itu sebenarnya hanya kita menilai luarannya saja, nggak substansi. Kulit saja. Kulit Ya? saja itu. Oke. Baik. Menilai misalnya kepala daerah dengan pakaian yang digunakan, dengan kendaraan apa yang digunakan, cuman itu. Ya. Apakah masyarakat itu suka menilai, suka melihat dengan hal-hal yang
di luarnya. Benar, Oke, benar. kecenderungannya Ya, itu bagi saya itu keliru. 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 Itu karena kita menilai hanya pada bungkusnya saja. Ya. Kita menilai bungkusnya saja, kita menilai luarannya saja, sementara yang substansinya itu luput dari perhatian. Oke, Yang substansinya bagaimana? Kinerja. oke. Gagasan yang dibawa, kebijakan yang kemudian dihasilkan dari amanah yang diterima selama dia menjabat. Oke, mana yang lebih kecenderungannya? Dari sisi tampilannya atau substansinya? Politik, ya kecenderungan sekarang masyarakat, Ya, itu hanya menilai luaran saja, tampilannya saja. tampilan saja, Baik, tanpa Oke. tanpa substansi gitu. Tanpa Jadi bagi substansi. kami politik santun itu adalah kosong tuh. Kosong. 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 Nggak ada gunanya kita menilai itu. Ya, Ya. ya. Yang penting tidak kalau tidak menyentuh dari Substansinya, Substansi. ya Oke. artinya gagasan apa yang ditawarkan, Hmm. kemudian kinerjanya bagaimana selama dia menerima memikul amanah, ya itu luput dari perhatian. luput dari Luput dari perhatian. perhatian. Oke, Kita selama ini hanya menilai misal dari tampilan luar. Misalnya begini, citra yang kemudian dipoles oleh media bahwa seorang Joko Widodo adalah orang yang deso, Ya. orang yang mau turun ke bawah, yang mau belusukan, yang mau masuk gorong-gorong. Oke, Itu kan luarannya saja. santunnya. Makanya saya bilang itu kosong itu. Oke. Kosong itu. Oke. Nggak ada artinya menilai itu. Oke, baik. Ada beberapa poin yang udah kami catat. Ini akan lebih suasana akan lebih hangat malam ini. Oke, baik. Saya ke Pak Andri Vidal. Bagaimana menurut Anda dengan budaya politik santun? Selaku diamat-amati lah, walaupun tidak sebagai seorang politisi. Oke, silakan Pak Andri. Terima kasih, Host. Mohon izin, Bu. Politik santun kalau bagi saya itu ya, secara pribadi situ etika. Ketika. Jadi etika berpolitik itu penjabarannya sangat luas sebetulnya kan. Oke. Nah, di samping etika yang ada itu, Ya. pencerita karena ada timbulnya proses politik. di Proses sini. politik. Oke. Jadi di saat etika itu ada di naluri masing-masing, proses politik itulah yang akan mengganggu mereka. Oke. Kita ambil contoh, money politik. Ya. Money politik yang bagi KPU udah jelas ada undang-undangnya, ada hukumnya di situ. Tapi oknum-oknum yang tertentu ini melakukan itu proses Itu proses. politik. Oke. Jadi proses politik itu mau haram kek, mau dia halal kek, itu Ya. dilakukan dalam hal politik. Oke. Nah, jadi kalau kita sekarang meminta istilahnya satu kesantunan dalam politik secara naluri pasti ada. Pasti ada. Tapi yang mengganggu di sini adalah proses politik itu sendiri. Bagaimana dia bisa menampuk suatu kekuasaan itu dengan cara maupun haram maupun halal. Oke. Mencapai sesuatu tujuan itu memang harus dilalui antara halal dan haram proses ini. Nah, kalau seandainya kita berpikir dalam politik ini, politik dengan kekuasaan, Ya. ya kan? Dia perlu kekuasaan, suatu kekuasaan disokong lagi oleh istilah sponsorship yang ada di belakang. baik. Apapun mungkin bisa akan dilakukan. Ya. Nah, kita lihatlah, kita ambil contoh dulu di 2014, 2013 ya, caleg-caleg akademisi, caleg-caleg yang istilahnya mereka ini memang punya pengetahuan, punya kredibilitas yang bagus, yang terjun ke dunia legislatif, itu terhambat semua. Terhambat. Oke. Terhambat ini karena apa? Karena ada proses-proses politik ini yang sebetulnya yang memang tidak dibenarkan, akhirnya jadi benar. Oke. Benar dan tidak benar. Terjadi pembenaran ya. Nah, Oke, baik. Kita koma dulu, Pak Andri Vidal. Dari kepada Pak Herman saya. Dari dua pola pandang tadi, budaya politik santun. Ada dikatakan tampilan saja. Ada yang tidak, itu hanya kosong. Ya, karena tanpa melihat kepada substansinya. Istilah kata sekarang pencitraan saja untuk menaikkan rating, elektabilitas. Berbeda dengan itu. Masih ingat saya pada episode kita yang lalu. Apakah di dalam ini Pak Herman Sofyan terletak di substansinya atau di tampilannya saja? Karena proses ini berjalan. Kan tidak mudah dalam suatu itu menjabat kita dalam satu reposisi
seketika itu tidak di dalam konteksnya lagi. Oke, menurut Pak Herman, taruhlah korbannya kita ambil sampel. Oke, silakan Pak Herman. Terima kasih, host. Rekan-rekan narasumber. Begini, host, prinsip saya masalah daripada budaya politik santun yang sesuai dengan materi kita pada malam ini. Ini adalah berakar dari Karakter. Baik. Karakter seorang yang terjun di organisasi kecil saja itu sudah menunjukkan ya bagaimana karakter seorang pengurus dalam satu organisasi, apalagi di dalam partai politik. Ya. Jadi substansinya saya lihat di sini masalah adalah tidak sesuai dengan alur dari wadah yang ditumpanginya. Tidak sesuai dengan jalur alur yang ditumpanginya. Baik. Ini selalu menyimpang. Jadi kepentingan seorang tokoh di dalam wadah organisasi hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Ya. Seharusnya seorang tokoh dalam suatu organisasi adalah kewajiban membesarkan organisasi, otomatis secara pribadi dia nilainya akan naik. Oke. Jadi bukan dia naikkan nilai pribadinya dulu sebelum berbuat. Berbuat dulu, baru bisa dia disebutkan sebagai tokoh, dan substansi tadi itu, ini masalah bagaimana seorang tokoh di dalam baik dari organisasi maupun di partai menguasai. Ya. Menguasai suatu masalah. Kalau duduk di suatu partai adalah tujuannya adalah rekrutmen dan membesarkan partai. Ya. Di dalam rekrutmen membesarkan partai, sekarang diagung-agungkan milenial. Kalau secara kita adat, secara budaya, secara politik santun, sesuai materi kita saat ini sudah menyalahi aturan. Ya. Karena apa? Yang pertama, bagaimana dia menguasai, sedangkan dia milenial. Ya. Ujung sama pangkal aja belum tahu. Ya. Ya. Bagaimana dia akan menerobos sesuatu tujuan. Oke. Baik. Jadi saya harapkan politik santun ini, khususnya kita budaya, alam Minangkabau, mari kita tingkatkan bagaimana seorang politisi atau seorang pengurus satu organisasi betul-betul menampilkan jati dirinya, mampu membesarkan organisasi atau partainya, dan mampu beradaptasi dengan masyarakat atau konstituennya. Oke, baik. Sementara itu dulu dari Pak Herman. Oke, saya balik ke Bung Ipan. Bung Ipan, di situ ada menyangkut karakter pengurus, karakter personal dalam mengurus organisasi politik ini. Satu. Yang kedua, tidak tahu ujung pangkal dari suatu organisasi kepemimpinan. Bagaimana menurut Bung Ivan sendiri? Silakan. Sekali lagi, kalau kita mau baca situasi ini, sebenarnya sekali lagi, kalau mau sopan itu sama orang tua. Sama orang tua kita, sama senior, itu perlu kesopanan. Adab itu dalam bergaul. Dalam politik, sekali lagi, politik santun itu adalah politik nonsens, politik kosong tanpa isi. Diperlukan? Perlu. Cuman apakah itu substansi? Tidak. Kalau pertanyaannya demikian tadi, host, kami memandang bahwa sekali lagi, pengertian atau definisi politik itu apa sih sebenarnya? Menurut hemat kami, politik itu adalah sebuah cara atau seni mendapatkan sesuatu dan mempertahankan. Seni ya? Ya, Oke, baik. seni mendapatkan dan mempertahankannya. Termasuk seni proses baik dan buruk tadi, halal haram tadi. Kalau itu seni juga. Itu seni. Ya, Oke. ya seni. Seni Silakan. tentu otomatis dalam pola permainan itu Baik. ada rule of game. Oke. Itulah namanya etika politik. Etika politik. Etika politik. Di rule of game itu adalah etika politik. Etika politik. Oke. Jadi begini, menurut pemikiran Immanuel Kant bahwa ada dikenal yang namanya imperatif kategoris dan imperatif hipotetis. Imperatif kategoris itu adalah etika yang memang harus dilaksanakan dan apabila tidak ada sanksinya. Oke. Berbeda dengan pendapat Sarukan ya.
Sarukan itu kan kucing-kucing kutahe. Wah, saya nggak ngerti itu. Ya, Oke, Terlalu Pak Andri Vidal. Tadi disampaikan dalam etika politik itu adalah kosong, dan situ ada seni, termasuk ada sisi halal dan haramnya untuk mencapai suatu proses. Dikaitkan dengan yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Nggak paham ujung pangkalnya bagaimana bisa mengurus milenial, bisa mengurus partai politik, bisa mengurus organisasi politik. Ujung-ujungnya kan mengurus masyarakat. Nah, silakan Pak Andri Vidal, Baik. selaku pengamat. Kalau kita berbicara konteks sekarang ini politik tentu berdekatan dalam kita menghadapi pesta demokrasi ini ya kan. Ya. Itu pasti melekat dengan partai politik. Ya. Bagaimana partai politik itu mengkaderisasikan, kaderisasikan, ya. Kalau di partai saya ini, partai saya sebelumnya, saya cuma satu partai sampai sekarang, saya tiarap dulu. Oh, pernah di partai juga? Pernah. Sekarang tiarap? Saya masuk anggota partai. Oh, anggota partai. Jadi saya membaca di situ, ADRT yang tertanam di situ, saya nggak mau membandingkan dengan partai lain, biarlah partai ini yang saya ulas sedikit. Ada 6 kategori orang itu dikaderkan, baru dia bisa masuk jadi pengurus partai, sebagai calon legislatif, kepala daerah, maupun pilpres. Oke, baik. Nah, di sini saya melihatnya di sini itu nggak ada. Anggota partai, pengurus partai, kader partai. Baik. Ini saya heran, hampir dicampur aduk semua. Pengurus juga dibilang kader, anggota juga dibilang kader. Seharusnya mereka tahu pengurus partai ini fungsinya apa. Anggota partai itu apa. Kader itu apa. Oke, baik. Kalau bisa saja kader itu bisa melompati kader karena suatu kekayaan barangkali. Bisa jadi, kan itu banyak terjadi di saat ini. Karena kaderisasi dalam satu partai itu tidak berjalan dengan semestinya, adalah dari bukan kader, bukan anggota, bukan internal maupun pengurus partai yang masuk ke dalam. Kemudian di sini dia mempunyai sesuatu kapasitas yang bagus secara materi. Dia bisa melakukan apa saja, ya kan? Nah, disitulah sekarang hal banyak yang terjadi. Baik, sedikit saya ke Herman. Dengan kejadian demikian, jangankan kita berbicara oligarki secara besar, berarti di internal saja sudah ada oligarki. Sekarang diheboh-hebohkan oligarki. Menurut Pak Herman selaku politikus senior. Iya, terima kasih host. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena beliau bukan orang lain lagi. Ya. Satu partai dengan saya. Yang diajarkan bersikap satria. Ya. Saat ini tapi ya. Saat ini. Ke depan belum tentu. Ya, tapi sudah saya bilang tanda kutip. Tanda kutip, dilanjut. Dilanjut. Ya. Jadi kami dari kepartaian diajarkan satria. Ya. Satria ini penjabarannya adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, orang yang berani. Ya. Makanya tadi sebagai narasumber Pak An sudah membuka sedikit karena memang kita satu partai. Pak Ipan, kebetulan dia tidak orang lain. Beliau adalah bekas sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bukit Tinggi. Makanya mungkin tidak banyak mencampuri urusan partai karena beliau lebih ahli karena beliau sekretaris. Namun ke depan dengan adanya kita sesuai dengan tema budaya politik santun. Mungkin kita mengarah kepada terutama daerah kita adalah alam Minangkabau yang perlu kita lestarikan. Ya. Adat budaya kita ini masuk ke dalam karakter generasi muda atau aliasnya sekarang yang ngetopnya milenial. Sekarang milenial masuk ke dalam suatu wadah sesuai yang saya sampaikan sebelumnya. Ujung sampai pangkal aja belum ada, belum tahu, belum paham. Ini sungguh saya sayangkan. Akibatnya apa? Perebutan kekuasaan itu, mendapatkan kekuasaan itu tidak menurut aturan dan regulasi yang ada. Apalagi etika ya. Apalagi etika. Baik, kita kembali dulu. Apalagi etika ya. Seorang aktivis, Bung Ivan Haikel, melihat begini ini nanti saya tidak bilang carut marut.
Bagaimana menurut pola yang pas menurut seorang dari kacamata aktivis? Silakan. Sedikit saja. Sedikit saja. Sedikit saja. Ya. Ya, dalam politik ada etika politik. Ada etika Ada politik. etika politik. Itu yang kemudian harus menjadi catatan semua politisi. Catatan semua politisi. Di koma dulu. Oke, baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Kita akan lanjut pada sesi kedua. Kita berikan break. Kita berikan yang lewat ini. Ya baik, kembali lagi bersama saya Swanel yang akan memandu diskusi bincang kita malam ini di ujung bulan suci Ramadan. Kita akan berbicara dan berdiskusi lagi dengan narasumber kita dengan program obrolan santai terukur. Baik, kita kembali kepada narasumber. Oke, Bung Ivan, tadi disampaikan kita koma tadi. Politik santun itu hanya tampilan saja. Bukan substansinya. Politik santun juga harus ada adabnya. Ada instrumen haram, halal, itu adalah proses. Apakah juga demikian itu nanti akan kita bahas. Akan tetapi konteks milenial yang harus paham hulu hilirnya, depan belakangnya untuk dijadikan sebagai leader milenial. Menurut Bung Ivan seperti apa? Silakan, Ivan. Ya, kalau dalam konteks demokrasi siapapun bisa jadi pemimpin toh. Iya, Ya kan? benar. Dan pilar demokrasi salah satunya adalah partai politik, ya kan? Oke. Nah, maka saya rasa semua partai politik membuka pintu selebar-lebarnya buat kaum milenial. Ya. Cuman persoalannya tingkat apatisme kaum milenial itu kepada politik dan partai politik itu minus. Ya. Di bawah nol berarti ya? Ya, tingkat partisipasinya kan kita bisa ukur di tahun 2019 partisipasi pemilih dari kalangan milenial itu kan rendah. Ini kan ada apa nih sesungguhnya? Nah, persoalannya jika ada kaum milenial itu yang berminat masuk ke partai politik dan berkontestasi, ini harusnya kita buka ruang selebar-lebarnya, kesempatan buat kaum milenial berkiprah di partai politik. Ya. Supaya bisa apa? Supaya bisa ngurus masyarakat ini, ngurus bangsa ini, ngurus umat ini. Nah, itu sebenarnya harus kita pikirkan bersama, menjadi PR ini. Menjadi PR. Nah, bagaimana kaum milenial itu kemudian bisa menawarkan program-program yang jelas, menawarkan gagasan-gagasan. Itu yang harus kita cermati bersama. Bukan berarti aji mumpung saja. Bukan. Ya kalau dia banyak uang, oligarki baru muncul. Pertanyaannya begini, host. Apakah uang itu adalah segalanya? Apakah dengan uang itu kemudian bisa membeli kursi di DPRD? Apakah dengan uang kemudian bisa membeli kursi wali kota atau wakil wali kota? Pertanyaannya begitu. Ya. Nah kan kita menjadi perdebatan yang di luar konteks politik, etika politik jadi akhirnya. Kalau kita berbicara pada hal itu. Nah maka menurut hemat kami bahwa partai politik itu sebenarnya harus membuka ruang yang lebar, memberikan kesempatan regenerasi kepemimpinan kepada kaum milenial. Seperti itu konteksnya kalau menurut hemat kami. Tapi dengan catatan harus tetap etika dan santunnya ada. Etika politiknya harus ada. Etika politik harus ada. Oke, baik. Setiap politisi harus memiliki etika politik. Dan itu wajib. Setiap politisi wajib memelihara dan memegang etika politik. Etika politik. Oke, baik. Pak Andri Vidal, setiap politisi wajib memiliki etika dan santun politik. Nah, persepsi seperti apa konteksnya ini? Nanti ada kaitannya ke milenial dengan paham hulu hilirnya, paham depan belakangnya. Oke, silakan. Terima kasih, Host. Jadi menyambung apa yang disampaikan Bung Hekal tadi, gitu kan. Berbicara milenial, bagi insan
partai politik, ya, itu memang harus ada karena penggantian untuk seniornya di dalam politik. Ya. Tapi milenial yang ingin terjun ke dunia politik, dia tuh kalau hemat saya, mereka cobalah mereka itu bergabung dulu dalam satu kepartaian. Nah, karena apa? Yang akan membawa mereka ini sebagai politisi adalah partai mereka. Ya. Kemana arah partai mereka, partai mereka, itu yang akan mereka ikuti. Ya. Sekarang pilihan bagi milenial, saya masuk partai A, saya masuk partai B. Dia nggak tahu, nggak paham kemana arah politik partai ini. Sementara dia cuma dapatkan sponsorship di belakang. Ya. Kamu maju. Ya. Setelah dia maju itu hanya perselisihan misalnya angka atau perolehan suara dengan ada iming-iming sponsorship, duduklah dia sebagai. Dia nggak tahu apa-apa. Karena apa? Karena itu tadi dia nggak mendalami arah politik dari partai itu sendiri. Nah, disitulah sebetulnya harusnya milenial ini, bagi milenial yang lulusan akademia, kita lihatlah, kita nggak bisa tutup mata ya. Berapa orang akademisi yang lulusan sospol, lulusan akademisi itu yang terjun ke dunia politik, bisa kita hitung sama jari. Karena apa? Dalam partai politik, kalau masih kewenangan itu adanya di atas, rusak kita di bawah. Rusak kita di bawah. Nah, jadi rusak maksud di bawah itulah karena kebijakan satu daerah, satu provinsi, dan di atas itu sendiri kan ada perbedaan tergantung situasi dan kedaerahannya masing-masing. Oke, baik. Itu bisa saja dikatakan belum kedewasaan partai untuk berpolitik? Kedewasaan partai untuk berpolitik. Iya. Kalau partai politik istilahnya itu mereka itu dari senior-senior udah dewasa. Sudah dewasa. Cuma perilaku outputnya tidak dewasa, demikian. Jadi pengelolaan partai politik ini, kemudian anggota kaderisasi yang tidak lihat, makanya melencenglah dari visi misi partai itu sendiri yang tidak terkonsep dengan bagus. Berarti daerah bisa saja menerima suatu kebijakan yang tidak tegak lurus dengan pusat. Bisa jadi. Nah, itu tergantung dari apa partainya itu sendiri. Tergantung dari partai itu sendiri. Oke, baik. Baik, sekarang saya ke Engku Herman. Saya tanyakan ini. Berarti kalau demikian polanya, kaderisasi, adanya pendatang baru, tidak mengertinya arah dari politik partai ini, bisa saja tidak adanya sinkronisasi antara pusat, daerah dengan di kabupaten kota. Menurut Pak Herman gimana? Baik, sebelumnya saya tanggapi dulu. Yang pertama milenial. Milenial ini kita memang harus memberikan tata cara beretika sesuai dengan tema kita, berpolitik santun, berbudaya yang baik. Kebetulan saya pribadi adalah seorang penghulu di pemangku adat, ini Mamak Nanda Pelampe, dan penghulu pasukan Guci di Kenagarian Maninjau. Di samping itu sejarah-sejarah kehidupan saya mungkin bisa saya sampaikan juga bahwa memang secara nggak sadar, secara nggak bisa saya pungkiri, aliran-aliran berpolitik santun ini sudah membawa ke badan diri saya, samping saya sebagai seorang penghulu, samping secara sejarah keluarga saya, turunan saya, atau kakek buyut saya adalah guru tahu, guru sekolah raja, yang memberikan pembelajaran kepada Tan Malaka dan Guru Nawami. Dan beliau setelah menjadi guru di sekolah raja, beliau menjadi lareh Bukit Tinggi Banuampu. Nah, itu dari pihak bapak. Dari pihak ibu saya, ini adalah tokoh pemuda di waktu persiapan kemerdekaan RI. Ini adalah Sahbudin Sutambendaru. Beliau adalah Ketua Pemuda Persiapan Kemerdekaan RI Sumatera Tengah di Kota Bukit Tinggi. Itu dari pihak ibu saya. Beliaulah yang menjodohkan ibu saya dengan bapak saya. Jadi turunan berpolitik santun yang diajarkan oleh tokoh-tokoh keluarga saya membawa saya untuk
mengembalikan berpolitik ini ke habitatnya untuk generasi muda ini bisa beretika, berbudaya secara alam yang ada di kita di Sumatera Barat. Sepanjang tadi yang dibicarakan masalah daripada apa was tadi tujuannya? Ya, keterikatan tadi, Keterikatan kebijakan, kebijakan. apakah selaras? Selaras. Hmm. Saya rasa keselarasan berpartai politik atau di organisasi biasa saja tergantung individualnya, Oke, tergantung manusianya. oke. Kalau memang manusianya ya boleh dibilangin suka-sukanya, kemauannya dan kerakusannya, ini udah rusak. Tapi di dalam itu kan ada adalah sistem. Kita mengabdi kepada sistem, bukan kepada personal. Betul. Kalau kepada personal, apa jadinya republik ini? Betul. Nah, maksud saya secara sistemnya menurut Pak Herman sendiri seperti apa? Ya sungguh kita sayangkan sistem yang dibentuk sebuah organisasi. Ya. Ini tentu sudah digodok dan dimatangkan untuk dihayati oleh pengurus maupun oleh masyarakat yang ada dalam wadah itu. Baik. Cuman penerapannya seperti ADART tinggal ADART. Oke. Jadi tidak masuk kepada jiwa raga kepada seseorang, apalagi milenial yang akan masuk berkecimpung dalam organisasi, tidak menghayati. Ya. Jadi akibatnya sembrono, suka-sukanya, kemauannya, individualnya harus secara partai politik yang disampaikan oleh Bung Ivan tadi, bahwa berpolitik adalah berebut kekuasaan, mencari kekuasaan. Tapi kita jangan lupa bahwa kita berbeda dengan daerah lain, kita adalah orang yang berbudaya. 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 Oke, baik. Saya ke Bung Ivan dulu. Saya koma dulu, Pak Herman. Ya. Itu ada pencapaian dalam suatu kekuasaan. Diperlukan malah suatu pemandangan pola pandang. Di dalam itu ada sistem. Nah, kesempurnaan dari sistem partai itu yang akan dimunculkan di dalam kita merebut atau menjabat suatu kekuasaan. Idealnya seperti apa, Bung Ivan? Idealnya begini, kita tahu bahwa republik ini itu dibangun oleh gagasan itu, gagasan para senior aktivitas pejuang kemerdekaan Indonesia waktu itu. Oke. Dan ingat, tanpa kehadiran kelompok muda tanda kutip atau kaum milenial yang mengamankan Bung Karno dan Hatta ke Rengas Dengklok, maka republik ini tidak akan ada. Oke. Baik. Nah, itu underline-nya. Ya. Jangan remehkan kaum muda. Ya. Ya, jangan remehkan kaum muda. Kaum muda yang mana ya? Ya, kaum muda yang mana? Tentu otomatis. Kadang-kadang di sini terjadi kontradiksi atau konflik pemikiran antara kaum tanda kutip yang sudah senior dengan kaum muda. Itu banyak sekali pertentangan. Persoalan sekarang adalah kita mau nggak berikan ruang yang lebih luas kepada milenial berkiprah di dunia politik. Masuklah ke partai politik. Apapun partainya, pasti akan berlomba-lomba untuk bagaimana orang partai bisa merekrut generasi muda masuk ke partai politik. Begitu. Jadi apakah ketika mereka masuk ke dalam partai politik, tentu ada rule of game. Ya kan? Itu yang kemudian menjadi kesepakatan bersama yang harus kita tundukkan diri kita kepada rule of game tadi yang sudah Pak Andri katakan tadi bahwa itu ada ADART. Ya kita tunduk dong. Tunduk sama ADART. Tapi seandainya kejadian disampaikan tadi ada suatu sampel tidak patuh terhadap ADART itu kan tidak memandang tua dan muda dong. Nah, seharusnya kan bermain dalam sistem. Ya betul. Oke, silakan. Betul. Maka dalam hal ini saya pengen menggambarkan begini host, bahwa apabila kaum muda pengen masuk ke partai politik, maka pilih partai politik yang menghargai suara kaum muda, yang menghargai suara akar rumput, kader-kader paling bawah.
masuklah partai politik yang demokratis, Ya. yang suara Anda dihargai. Oke. Iya kan? Jangan masuk partai politik yang sistem komando. Oke, harganya itu sekitar berapa rupiah? Apa? Harganya berapa rupiah? Harga berapa rupiah? Iya, masuk dengan harga berapa maksudnya? Tidak ada price-nya. Ya seharusnya masuk partai politik nggak boleh ini dong. Karena fungsi partai politik ada 3, host. Hmm. Pertama itu untuk agregat kepentingan, Iya. ya, yang dikatakan tadi oleh Pak Andri itu saya pengen luruskan secara akademis bahwa itu ada agregat kepentingan. Kemudian yang kedua, ada sarana penyalur aspirasi. Atau itu adalah makna perjuangan masuk partai politik. Yang ketiga itu ada untuk edukasi politik. Edukasi politik. Nah, perannya senior dalam hal ini itu adalah untuk membina adik-adiknya yang masuk ke dalam sebuah wadah yang namanya partai politik. Ya. Nah, maka dalam hal ini ketika persoalan akan timbul, ketika partai politik itu menganut sistem komando, tidak pernah ada muscap, tahu-tahu ditunjuk ketua, tidak ada muscap, tahu-tahu susunan kepengurusan dirombak, maka saya tidak menyarankan masuk partai yang model begitu. Kalau seandainya ada seperti ada oligarki, seperti apa? Oligarki apa Di sebenarnya? dalam internal partai. Apa sih sebenarnya oligarki? Oke. Nah, gitu. Kita bahas itu dulu supaya tidak ngambang. Gitu. Oligarki ini apa? Ya. Oligarki itu adalah sebuah sistem pemerintahan, host. Adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh the haves, kaum the haves. Kaum yang bermodal. Nah, itu oligarki sebenarnya. Sekelompok orang yang memiliki, ya kalau bahasanya Pak Prabowo itu kaum 1% lah. Kasarnya begitu. Nah, ini partainya Pak Herman Sofyan. Kaum 1%. Kaum 1% ini. Kaum 1% cuma bisa menentukan. Bisa menentukan semuanya. Oke, saya koma dulu ke Pak Andre. 1% bisa menentukan. Oligarki itu ada di tingkat pusat lah taruh ya. Tapi tidak tertutup ada oligarki embrio oligarki kecil-kecil yang di daerah-daerah dalam satu kepartaian. Menurut Pak Andre gimana? Ya mungkin ini sedikit aja saya cuma ini apa. Agak geli-geli kelihatannya. Kalau kita berbicara oligarki tadi yang dibilang di pusat, dari awal kan saya sudah bilang ada kewenangan, ada kebijakan di situ yang di daerah kadang-kadang tidak bisa sinkron, nggak sinkron dan tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi tapi dia bisa berbuat di internal di daerah. Nah, karena kalau kita berbicara sistem kembali, artinya sistem ini tidak jalan. Nah, apa menjalankan itu? Mereka sendirilah yang tahu bagaimana menjalankan sistem yang sebenarnya di sini. Tidak menjalankan sistem atau tidak paham dengan sistem itu karena tidak dikader. Mereka mungkin paham, tidak mau menjalankan. Partai yang udah berdiri sekian lama, dia pasti tahu sistem. Ya kan? Tapi pengelolaan manajerialnya, pengelolaan ini yang muka-atik sistem yang ada. Nah, disinilah kadang-kadang timbulnya itu kadang-kadang milenial tidak bisa masuk atau segala macam. Inilah akibat. Karena sistem tadi. Nah, di sistem. Jadi sistem yang diutak-atik, mereka ngerti sistem kok. Dari tahun berapa partai itu diri, ya kan? Pasti punya sistem. Pasti punya sistem. Nah, tapi pengelolaan dari sistem ini, ini ada oknum-oknum tentu mungkin yang mempenggunakan sistem ini dari 2 rel menjadi 3 rel. Berarti lebih dominan yang non sistem daripada sistem. Bisa jadi. Oke. Saya ke Pak Herman dulu. Saya bertanya ke Pak Herman selaku politisi senior. Ada yang bermain, ada sistem. Sekarang taruhlah Pak Herman bagaimana pengalaman dengan senioritas politisinya, pernah menjabat kok sebagai ketua partai. Pernah menjabat sebagai ketua DPR. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Silakan, Herman. Ralat sedikit, Ros. Saya wakil ketua dan tidak pernah menjadi ketua partai. Wakil ketua, ya. Wakil ketua. Ketua DPRD, alhamdulillah kita udah diberikan amanah selama 2 tahun, 1 bulan. Mungkin kita secara topik kita mengarah kepada budaya politik yang santun. Sepertinya tanggung jawab moral kita bersama adalah bagaimana kita semua mengembalikan secara khusus atau secara kewajiban kita yang generasi tua untuk dapat memberikan pembelajaran agar generasi tua-tua ini yang dianggap sudah soak
mungkin sudah nggak kepake lagi. Hmm. Tapi kewajiban kita masih berusaha untuk mengembalikan bagaimana kita mampu menjadi pengembalian kepada habitat. Oke. Ya. Ya. Habitat. Habitat kita adalah orang Timur. Hmm. Kita adalah orang Sumatera Barat, Hmm. orang Minangkabau yang beradat. Makanya kewajiban kita ke depan adalah membantu, membina, dan mengontrol generasi muda. Oke. Generasi muda adalah kewajiban kita adalah untuk mengembangkan jati dirinya, tapi tentu dalam rel, Ya. tentu dengan aturan. Ya. Ya. Sekarang kita lihat hanya ambisius dan kepentingan-kepentingan yang di backup oleh konspirasinya. Hmm. Terjadilah hal-hal yang di luar kepada pelanggaran ADART. Ya. Ini kita sayangkan, Ya. sungguh sayang kita. Hmm. Tapi kita nggak menyampaikan seperti saya sampaikan sejarah saya tadi. Ini hanya mengungkapkan bahwa secara pribadi kami dididik. Makanya semacam contoh saya bawa. Kebetulan ada buku merah saya bawa. Ya, baik. Silakan. Ya, buku merah ini saya bawa adalah ini adalah bapak saya dengan Bung Hatta. Oke, bisa diberdirikan ya. Di waktu persiapan kemerdekaan RI Ya. di Bukit Tinggi, di Lubuk Rangkayu, Ya. tempat kakek saya. Ya. Di pintu Kabun. Ada Bung Hatta, ada kakek saya, ada bapak saya. Bapak Oke. saya masih punya anak pertama, anak kakak saya yang paling tua. Ya. Ya. Dan ini sejarah sejarah berkiprah di partai politik. Mungkin saya bawa juga data. Jangan salah persepsi, karena kita memang tadi dikembangkan oleh Pak An supaya kita menjalani sesuatu menurut gaya dan pola apa yang Ini foto. telah ditetapkan oleh garis organisasi. Oke. Garis organisasi kita adalah Satria. Ya. Makanya waktu beliau adalah Dandion 328, Ini foto Pak Herman. saya dengan Bapak Prabowo. Oke. Kamera. Oke, pemirsa. Saya baru melihat ada foto Pak Prabowo Subianto masih berpangkat Letnan Kolonel. Letnan Kolonel. Itu berjabatan tangan dengan Pak Herman. Berjabatan Oke. tangan. Oke, bisa di zoom kamera. Oke, silakan Pak Herman. Ini di rumah saya. Di Kota Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Dua Oke. kali beliau berturut-turut ke Bukit Tinggi dalam rangka budaya. Oke. Makanya kita diajarkan bersikap satria. Baik, Cuma baik. satria di dalam berpolitik yang mudah bercampur aduk, tidak mengacu kepada ADART, ini sungguh kita sayangkan. Ya, ya. Dan merasa kita mundur ke belakang. Makanya Oke. kewajiban kita adalah mengembalikan ke habitat generasi muda kita agar tahu etika, Ya, ya. tahu adab, ya, tahu sopan santun, agar tata cara yang dilaksanakan benar apa tidak menurut aturan yang ada. Oke. Baik dalam suatu organisasi, jangan sebut partai dulu nih, Ya. ya, itu sudah ada acuan-acuan yang harus diikuti oleh pengurus maupun kepada kader atau dalam masyarakat yang berada dalam organisasi tersebut. Oke, Nah, itu, oke. Bos, ya. Oke. Oke, Pak Herman. Oke. Sekarang saya ke Pak Evan Ekel. Sedikit saja. Dengan ini kita kaget juga ada foto Letnan Kolonel Prabowo Subianto berfoto dengan beliau. Di Bukit Tinggi lagi. Arti kuat. Nah, dalam budaya politik santun ini, apa yang bisa dibaca santunnya dari situ? Silakan, dari foto itu silakan. Yang dibaca santun dari mana? Dari foto tadi. Yang diperlihatkan Pak Herman tadi. Foto santunnya seperti apa? Letnan Kolonel loh. Silakan. Biasa aja. Biasa saja. Biasa baik. aja. Oke. Bahwa seorang Prabowo Subianto itu kemudian bisa datang menyambangi rumah kadernya. Kadarnya, oke baik. Ya, itu biasa saja. Oke. Nggak ada yang aneh gitu. Oke, baik. Oke. Ya, biasa aja, nggak ada yang aneh gitu loh. Kepeduliannya kepada kadarnya barangkali ya. Biasa saja. Biasa aja. Oke, baik, baik. Pak Andri Vidal, apa yang bisa dibaca dari foto tersebut? Sekarang itu Letko loh, sekarang Jenderal udah pensiun. Udah Oke, pensiun, sekarang lanjut. Silakan. Saya melihatnya di sini. Sedikit Ini saja, ya. Satu, kedatangan beliau mungkin dalam rangka Budaya. 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 silaturahmi. Oke. Tahun berapa tunggu? 91.
Nah, tahun 91. Partai Gerindra ini berdiri 2008. Oke. Nah, kalau kita kaitkan di sini, ya kan sebelum partai berdiri ya, Ya. berarti beliau udah datang ke Kota Bukit Tinggi Ya. dalam rangka silaturahmi dengan Pak Herman Sofyan Ya. maupun dengan keluarga beliau. Ya, ya, Nah, ya. Jadi di situ partai aja belum ada, ya kan? Nah, kemudian lahirlah Gerindra pada 2007, kemudian dideklarasikan 2008. 2008 ya. Nah, di 2008 itu kan. Nah, kalau saya lihat di sini, sosok apa itu orang yang luar biasa, Oke. ya. Dalam kepartaian ini, saya melihatnya sangat luar biasa dia loh. Ya. Ada nggak unsur tega dia itu? Oke. Kalau seandainya suatu naluri dia ada punya ketegaan, ada nggak? Oke. Ada nggak Ada, saya ketegangan? kasih satu contoh. Dalam sayap Gerindra itu, suatu partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, ada namanya PPIR, Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya. Itu adalah para pensiunan TNI Polri. Ya. Orang yang tidak aktif lagi, dikumpulkan dalam satu wadah. PPRI ya. PPIR. PPIR. Dalam satu wadah. Ya. Nah, di sini kita lihat loh, seorang Pak Prabowo itu. Nuraninya, hatinya, pemikiran beliau. Ya. Nah, itu kan buat anak bangsa. Oke, baik. Buat anak bangsa. Iyalah. Oke, baik. Kita koma dulu. Oke, pemirsa, Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Ada PPIR, pensiunan, tentara dan polisi yang ada dalam satu partai politik. Adakah dalam itu kepedulian dan kesantunannya yang diangkat dalam budaya politik santun? Oke, kita kembali untuk sesi ketiga, nanti kita biarkan satu yang lewat itu. Ya baik, kembali lagi bersama saya Suwarno dalam Lentera Rakyat Official. Pemirsa, kita lanjut pada sesi ketiga ini yang akan mengerucut. Oke, baik, dengan 3 narasumber kita yang telah mencicip kopinya di ujung akhir Ramadan ini. Ya baik, saya ke Pak Andri Vidal tadi. Pak Andri mengatakan tentang masalah ketegaan. Ketegaan itu pasti kalau orang tuh santun, seorang tuh yang berbudaya, apalagi dia juga ada di politik, pasti ada nggak tega atau teganya itu apakahnya itu bagaimana? Oke, silakan Pak Andri. Nah, jadi gambaran suatu ketegaan itu, saya bawa lama menceritakan tentang PPIR ini, sayap Gerindra, yaitu Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya. Orang yang sudah pensiun diakomodir dengan baik, dikumpulkan dalam satu wadah. Ya baik. Betapa mulianya kan? Ya. Nah, jadi yang saya ambil hikmahnya di sini, apakah beliau ini sekarang sebagai seorang menteri ya, kemudian sebagai ketua salah satu partai politik. Nah, baik. Saya nggak yakin dengan saya melihat gambaran itu aja dia akan mengambil suatu kesimpulan yang gegabah orang. Ya. Pasti dia mengambil suatu kesimpulan, suatu keputusan, suatu kebijakan yang memang merakyat, memikirkan hal yang di bawah. Ya. Mungkin itu aja. Oke, baik. Saya terpikir sampai ke bawah. Oke. Memikirkan gambaran ya. Walaupun di situ ada konteks ADRT yang tidak dalam konteks sistem tadi. Bisa perilaku personal. Kalau saya lihat adalah perilaku personal. Oke. Saya ke Bung Ipan. Tentang perilaku personal ini seperti apa definisinya yang
lebih baik disimpulkan dalam rangka budaya politik santun ini? Begini loh, saya nggak meyakini kalau santun sekali lagi nih, Bos. Kalau santun kita wajib santun sama orang tua, Ya. sama senior, itu wajib santun. Oke. Dalam politik itu tidak ada santun, Oke. nggak perlu itu santun itu, kosong saya bilang. Tapi etika politik lah yang harus kita pegang bersama. Ya. Jadi pertanyaannya itu sulit untuk saya jawab karena saya tidak meyakini adanya Oke. cuman bungkus luar gitu Oke, loh. baik. Ya, saat ini kan bungkus luar yang lebih banyak daripada substansi. Iya benar. Nah, benar. Nah itu maka saya lihat, kalau kulit luar saja, ini kan seperti beli kucing dalam karung. Nah, perspektifnya seperti apa dengan sekarang ini? Begini, host, saya jelaskan ya, bahwa kita dalam berdemokrasi, sekali lagi saya sudah bilang tadi di sesi yang sebelumnya bahwa demokrasi itu salah satu pilarnya adalah partai politik. Partai politik. Nah, persoalan akan timbul ketika internal partai politik tidak berlaku asas demokrasi. Oke. Ya kan? Melalui musyawarah-musyawarah contohnya, tahu-tahu ada instruksi dari pusat, kemudian kita harus taat dan patuh dari instruksi dari pusat, seperti itu. Bagi saya itu bukan partai politik kemudian tidak menjalankan fungsi pendidikan politiknya. Oke. Karena sistem komando atau sentralistik seperti itu. Bagaimana akhirnya kader-kader di bawah itu dapat berkembang, mendapatkan ruang ketika ruang demokrasi itu sendiri sudah ditutup di dalam partai politik. Seperti itu. Saya nggak mengacu pada partai politik satu A, B atau C. Ya. Baik. Maka kesimpulan kami sebenarnya, pilihlah partai politik itu yang menghargai suara Anda. Yang menghormati suara akar rumput. Seperti itu. Ada asas demokrasi, bukan main tunjuk komando. Emang militer. Kalau militer iyalah. Seperti itu. Kalau demokrasi ini suara kader yang paling bawah sekalipun itu harus mendapatkan ruang. Maka partai politik itu seharusnya kita belajar berdemokrasi di partai politik. Belajar demokrasi di partai politik. Oke, baik. Dengan adanya kecenderungan milenial agar terjun, agar tertarik dengan politik dan juga mengerti dengan arahnya partai, perlu nggak pemahaman terhadap kaderisasi di dalam agar paham arah dari haluan politik di bawah partai ini? Kaum milenial ini mau dulu nggak sih masuk ke dalam partai politik? Atau sebaliknya, kaum milenial itu melihat partai politik itu adalah sesuatu yang menjemukan, yang banal, yang banal, yang cuman tampilan luar. Apa gunanya sekali lagi? Apa gunanya kita berpolitik secara santun, tampilan luarnya santun, cuman maling, cuman akhirnya ada korupsi. Rampok uang rakyat, apa gunanya? Baik. Gak ada gunanya itu kesantunan dalam politik itu gak ada guna. Kalau mau santun wajib sama orang tua, ya kan? Kita anak sebagai wajib santun. Tapi dalam politik santun tuh hanya baju saja saya bilang. Nah maka kaum milenial dalam hal ini, ketika sudah mau masuk dalam partai politik itu bagus banget. Atau dalam hal ini pertanyaannya dibalik, kenapa kaum milenial itu apatis terhadap politik dan partai politik? Kenapa? Nggak menarik mungkin. Ada kemasan yang gagal dikonsep oleh petinggi-petinggi atau elit partai politik, gagal mengemasnya supaya agar kaum milenial masuk dan bergabung menjadi kader partai politik. Mungkin begitu ada satu persoalan ya. Jadi kita harus dipikirkan bersama oleh elit-elit partai, bagaimana caranya bisa menarik kaum milenial yang masuk dan beraktivitas di dalam partai politik. Ketika ada kaum milenial yang berminat masuk ke partai politik, ya ini sudah bagus namanya. Itu bagus. Kita harus apresiasi yang tinggi kepada kaum milenial, kaum muda yang mau masuk dalam politik. Gitu loh. Ingat sekali lagi bahwa bangsa ini diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Notabene Bung Hatta sudah pernah datang ke rumah kakek dari Pak Herman Sofyan. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tandanya apa? Tandanya keluarga beliau itu sudah berkontribusi kepada kemerdekaan bangsa ini. Republik ini. Dan itu artinya kaum muda, tanpa adanya kontribusi kaum muda, bangsa ini nggak akan merdeka, saya yakin. Tahun 17 Agustus tahun 45. Nggak akan merdeka, saya yakin.
tanpa ada kontribusi dari kaum muda. Maka dalam hal ini ketika kaum muda itu sudah mau masuk dalam partai politik, ini harus kita apresiasi yang setinggi-tingginya seperti itu. Oke, baik. Kaum muda mau masuk ke partai politik. Berarti milenial yang disampaikan ini Benar. ketertarikannya terhadap partai politik harus dengan satu sistem tadi. Ya, jangan hanya santun, hanya kulitnya saja. Paham dan ceburkan diri ke dalam. Oke, sekarang saya ke Pak Herman. Pak Herman selaku politisi senior. Bagaimana pasnya? Di mana titik pasnya? Bahwasanya milenial nih harus beretika, harus beradab, agar tidak terdampak juga oleh perilaku-perilaku yang kurang berkenan dalam satu politik. Perilaku-perilaku yang di luar dari ADRT. Perilaku-perilaku yang di luar sistem. Menurut Pak Herman Sofyan selaku politisi senior, silakan apa yang mau disampaikan. Makasih Yos, makasih rekan narasumber. Nampaknya mengarah kepada saya nih dari dua sisi. Ya, Pak Evan sebagai beliau adalah pengambil politik, Pak Andri Vidal adalah orang partai politik. Cuman mengarah kepada milenial sekarang yang sesuai dengan topik kita ini perlu pembelajaran, perlu penetapan, perlu ketegasan. Ya. Sesuatu partai itu induknya sama seperti kita manusia. Ya. Kita adalah orang Islam adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau di partai itu adalah ADART. Ya. Itulah yang kita pegang dan kita jalani sesuai dengan urutan-urutan dan ketentuan pasal dan babnya. Namun disinggung oleh Pak An tadi, saya sangat menyayangkan bahwa milenial ini kalau yang betul-betul menguasai baik adabnya, sikapnya, ilmunya, intelektualnya, ini kita support dengan baik. Ya. Tapi kebanyakan ya, milenial sekarang adalah mengambil kesempatan dalam kesempitan selagi mumpung. Dan relasi-relasinya dicari adalah untuk kepentingan bagaimana dirinya selamat tanpa mempertimbangkan menghargai senior-seniornya. Oke. Sebagai contoh, ini tadi udah mengarah Pak An. Ya. 2014 itu saya diajukan untuk pimpinan di DPRD. Ya. 2014 SK penunjukan pimpinan itu adalah tanggal 19 Agustus 2014. Pada tanggal 18 saya besuk kepada almarhum ketua partai saya, Pak An. Iya. Ketua partai beliau juga nih. Ya. Besuk rumah sakit Pertamina. Beliau dalam terbaring, terbujur, tapi dalam keadaan tidak sadarkan diri dari tanggal 6 Agustus sampai saya besuk tanggal 18 Agustus ke rumah sakit Pertamina di Jakarta di Kebayoran Baru, ya, beliau masih keadaan koma. Jadi saya nggak bisa masuk. Ya, tapi karena saya udah bertanya kepada perawat, bertanya kepada kawan, beliau tidak bisa dilihat. Ya. Dengan mempertimbangkan begitu, saya pulang ternyata surat keputusan dari DPP dan ini adalah ditunjuk bagi orang yang belum kader, belum pengurus, belum punya dedikasi, loyalitas. Ditunjuk sebagai pimpinan partai, pimpinan lembaga. Dan ini apa tidak menyalahi? Ya, secara pengabdian tidak ada, loyalitasnya nggak ada, dedikasinya ada, kader nggak, pengurus apalagi. Ya. Ditunjuk langsung menjadi pimpinan lembaga. Padahal awalnya saya yang diajukan. Ya. Karena ada keraguan saya melihat kepada surat keputusan yang keluar itu. Tanda tangan almarhum kok keluar, padahal beliau dalam keadaan koma. Ya. Sepanjang 1 tahun saya bergerak, tidak digubris, saya diam demi menghargai partai. Ya. Saya sabar, saya diam dengan sifat tawakal, tanda kita orang Islam. Ya. Kita diamkan sampai 2015 kita tidak digubris oleh DPP. Baik. 2019 kita kawal. Kita kawal, alhamdulillah dapat. Tapi tentu dengan kewajiban yang harus kita penuhi.
saya jalani 2 tahun, timbul lagi kembali kepada orang yang sama, Baik. 2014-2019. Mm. Ini sebetulnya kalau kita lihat, masyarakat kita sudah kena tipu. Mm. Kita nggak bilangin SK ini palsu. Secara ADRT harus diketahui oleh Ketua Dewan Pembina. Ya. Ini tidak ada. Tanda tangan Ketua Umum Partai Gerindra juga saya sinyalir itu bukan beliau yang tanda tangan. Oke. Karena beliau dalam keadaan koma. Ya. 2019 saya kawal, alhamdulillah saya jalan 2 tahun, saya diturunkan lagi kembali orang yang sama. Katanya penyegaran. Ya. Penyegaran harusnya kepada orang baru dong. Ya. 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 Bukan dia lagi. Oke. Ini ada apa nih? Jadi kita lihat kembali penerapan dan ketegasan di ADRT itu setiap organisasi itu harus ditegaskan. Ya. Setiap unsur pengurus yang dalam satu organisasi harus membaca dan menghayati, ya, mengartikan ke dalam hati dan sanubarinya bahwa inilah petunjuk-petunjuk yang akan saya jalankan. Oke. Ternyata ini tidak ada, hanya mengambil kepentingan untuk sesaat dengan cara boleh dibilang tidak halal. Ya. Ya. Oke. Jadi kita kembalikanlah membentuk karakter manusia, apalagi kita di Minangkabau, ya, membentuk karakter yang kira-kira bisa menjadi panutan seorang pimpinan. Kalau kita lihat sekarang hanya pemaksaan kehendak, ambisius, Ya. di samping itu ada konspirasi-konspirasi yang sudah dibina, dan ini akan mencederai partai atau organisasi yang dipimpinnya. Oke. Demikian, Host. Baik. Ya, ini karena mengarah kepada saya tadi, makanya saya agak payah menjawabnya. Oke, kepada Bang Andri. Yes, Andri Vidal. Demikian konteks yang disampaikan. Dan itu lengkap dengan bukti segala macam. Kita lepas dari itu. Apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya? Kalau yang terjadi di saat itu adalah posisi saya berbicara apa yang menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Herman Sofyan tadi. Posisi saya di saat itu adalah kepala sekretariat. Kepala sekretariat. Kepala Oke. sekretariat. Kalau dalam unsur kepartaian ini, ketua, sekretaris, bendahara itu kewenangannya sangat penuh. Ya. Gitu. Sementara saya sebagai kepala sekretariat di saat itu, saya hanya cuma kaget dalam satu hal. Mungkin dari situ tuh tadi itu kan saya udah dari awal saya udah berbicara tuh. Ditambah dengan di sini ini ada etika. Ya. Saya gambarkanlah di sini bagaimana seorang pimpinan besar Bapak Prabowo Subianto mengumpulkan purnawirawan dalam satu wadah itu merupakan suatu apa? Ya. Nah, ya kan? Nah, itu yang pesan yang saya ambil kalau orang bisa bicara kayak gitu. Nah, jadi waktu surat itu diterima oleh sekretaris, hanya dia menyuruh saya untuk antar ke sekretariat DPR. Saya tidak mau. Nah, akhirnya beliaulah yang mengantarkan sekretaris sebelum saya itu. Nah, saya nggak tahu lagi persis. Kenapa terjadi kayak begitu saya nggak tahu persis, tapi dalam saya berpikir ini sistem udah tidak benar. Oke. Ya, jadi sini kewenangan, ya kan ini udah disalah. Jadi saya jadi tanda tanya di saat itu. Ya. Kok begini? Nah, saya bergabung di Partai Gerindra 2012 sebelum saya pulang kampung. Ya. Nah di situ saya pelajari. Belajar kenapa, apa ini, apa sebetulnya itu. Makanya sampai sekarang ini saya nggak mau dibilang saya orang politik. Iya. Tapi saya orang tergabung dalam partai politik. Betul. Karena apa? Saya melihat situasi hal kayak begitu, kayak bertolak dengan nurani saya. Karena apa? Sesuatu hal itu kan harus ada koridornya. Iya. Tidak mungkin seseorang itu mengambil suatu keputusan yang merugikan banyak pihak. Baik. Nah, jadi sampai sekarang pun yang saya tahu kronologis daripada yang dibicarakan Pak Herman tadi, ya itu. Itu dia. Karena posisi saya di saat itu hanya kepala sekretariat.
Jadi kewenangan pun terbatas, Ya. apapun terbatas saat Oke. itu. Oke, baik. Sekarang saya ke Bung Ivan Haikal. Dengan adanya dua pembicaraan tadi, apa kira-kira yang tergambar menurut analisa dan pengamatan dari Bung Ivan Haikal? Silakan Bung Haikal. Ya, kita nggak sulit sebagai orang luar Partai Gerindra, sulit kita untuk berkomentar. Oke, baik. Kita sulit. Kita tinggalkan itu, Pak. Tapi lembaga, Secara kesisteman, silakan. sistem di luar saja, secara umumnya, Pak, secara general. Begini, host, kalau di DPRD Ya. itu saya memang berada di barisan Pak Herman Sofyan. Oke, Meskipun saya bukan kader Partai oke, Gerindra, baik, baik. tapi kami sekali lagi berada di barisan Pak Herman Sofyan pada saat itu. Oke, Pertanyaannya, kenapa saya harus membela Pak Herman Sofyan? Toh secara partai saya bukan anggota partai beliau. ya, Secara apa lagi ya? Apa bahasanya itu? Saya bukan kader beliau. Ya, ya, secara kebenaran, secara hakiki. Tapi memang saya teringat pada mungkin buku yang sudah saya baca, saya lupa itu. Jika Anda melihat ketidakadilan dan marah, maka Anda adalah kawanku. Itu menjadi sebuah kesadaran di diri saya pribadi bahwa saya melihat ini ada apa ini. Sekali lagi kalau di internal partai saya nggak bisa ikut campur. Oke, baik. Tapi kalau secara kelembagaan, tentu otomatis kita harus hormati proses yang berlaku Ya. di lembaga tersebut. Itu DPRD, Ya, jelas-jelas ya, saja ya. DPRD. Ada mekanisme, ada prosedur yang kemudian ini harus dipenuhi, harus dijalani. Dan administrasinya ini harus jelas dulu ini. Ya. Nah, ketika proses administratif itu tidak ada yang keliru, ada yang salah di mata saya, maka saya bilang beliau ini itu dikorbankan, dizolimi atau dikudeta atau gimana namanya itu. Oke. Saya harus sebelumnya kita nggak ada kontak ya Pak. Ya, Ya, oke. Baik. Saya kebetulan terhubung akhirnya, terkonek dengan beliau. Dan lagi-lagi underline-nya saya bilang bahwa apabila Anda marah melihat ketidakadilan, maka adalah kawanku. Oke. Saya melihat beliau dalam posisi waktu itu ada proses administrasi yang pincang. Yang pincang. Pincang. Sehingga saya harus berbuat sesuatu untuk beliau. Oke. Nah, toh akhirnya sekarang kita melihat bahwa proses proses peradilan itu sudah jelas ada keputusannya bahwa memerintahkan kepada dari gubernur ya untuk mengembalikan hak beliau sebagai ketua DPRD. Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya betul. Sampai udah ke banding ya. Ya, naik banding masih menang. Nah, banding pun Pak Herman Sofyan masih menang. Oke. Dan terakhir itu gubernur kasasi ya. Kasasi, tingkat Ya. kasasi. Tingkat kasasi. Sekarang masih berlangsung prosesnya ya. Nah, jadi saya bilang bahwa saya harus membela orang yang terzolimi, Oke. yang ditindes, yang mengalami tanda kutip ketidakadilan. Oke. Bukan karena partai. Bukan karena partai. Oke. Maka keyakinan saya, ketika saya mati di jalan perjuangan itu, maka saya meyakini mati saya syahid. Siap, Amin. mantap. Siap. Siap. Oke, baik. Baik. Oke, Pak Herman, Ya. Pak Andre, Pak Evan. Terima kasih malam ini telah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam diskusi kita santai ini. Oke, baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada, yang selalu berbahagia. Demikian pembahasan kita malam ini. Semoga dapat bermanfaat, mengedukasi. Kita tidak ada closing statement. Anda yang akan menyimpulkan segala sesuatunya. Kurang lebih kami dari tim Lentera Rakyat Official, mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Sampai ketemu lagi di Lentera Rakyat Official berikutnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam Lentera Rakyat, berani tegas mengungkap fakta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lentera Rakyat Official mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.